update kabar perkembangan pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako mulai periode bulan Juli 2023. Nah, kabarnya di SIKNJ untuk keterangan PKH tahap 3 ini statusnya sudah SPM. Nah, ini benar atau tidak ya? Kita akan cek kebenarannya. Dan ada juga yang bilang katanya mulai tanggal 1 Agustus ya. Ini menurut pengakuannya ini katanya dari pendamping ini ada yang mengabarkan 1 Agustus mulai pencairan. Apakah ini beritanya benar juga atau hanya hoax atau mungkin itu hanya harapan? Nah, akan kita bahas dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai update kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 tahun 2023. Dan juga kabar pencairan bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako mulai periode bulan Juli atau tahap 4 ini. Nah, ada yang mengabarkan ya, katanya PKH tahap 3 di SIKNJ statusnya ini sudah SPM. Apakah ini benar atau hoax belaka ya? Dan juga kabar terkait mengenai ada yang mengabarkan katanya mulai tanggal 1 Agustus ini akan dimulai pencairan bantuan PKH. Nah, akan kita cari tahu kebenarannya, kita cek faktanya. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, gimana ya terkait kabar perkembangan pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT tahap 4 atau periode mulai bulan Juli 2023 ini? Nah, perlu diketahui sobat YouTube, hari ini sudah memasuki hampir di akhir bulan Juli. Besok ini sudah hari terakhir di bulan Juli, yakni bertepatan dengan tanggal 31 Juli dan juga masuk di hari efektif kerja karena hari Senin. Nah, keesokan harinya itu sudah masuk di tanggal 1 Agustus tahun 2023 ini. Nah, apakah ada kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 ya di berbagai wilayah daerah di Indonesia, termasuk juga bantuan BPNT atau bantuan sembako untuk tahap 4 atau mulai periode bulan Juli 2023 ini. Nah, perlu diketahui sobat YouTube bahwasanya untuk mengetahui tanda-tanda pencairan bantuan baik PKH maupun BPNT itu biasanya terlebih dahulu ditandai dengan status ya PKH maupun BPNT-nya dalam aplikasi SIKNJ, dan ini yang hanya bisa diakses oleh para pendamping PKH dan juga operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan. Nah, saat ini di aplikasi SIKNJ ini lebih lengkap. Di situ itu semua bantuan dari Kementerian Sosial, termasuk PBI, permakanan, bantuan yatim piatu, bantuan rumah sejahtera terpadu, dan bantuan-bantuan yang lain, bahkan bantuan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu ada semua di dalam SIKNJ. Nah, selain itu di SIKNJ itu juga untuk kegiatan verifikasi validasi, melayakkan dan menindaklayakkan para KPM yang menerima bantuan dan juga mengusulkan. Tapi usulan di SIKNJ ini hanya bisa dilakukan oleh operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan. Kalau pendamping PKH ini tidak bisa mengusulkan calon KPM baru atau orang yang mau didaftarkan di DTKS, ya, hanya lewat operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan melalui musyawarah desa atau muskel. Harus ada tanda tangan kepala desa dan atau lurah. Nah, sobat YouTube, selain itu
Distrik-NJ ini juga bisa memantau perkembangan ya status untuk setiap tahapan pencairan baik PKH maupun BPNT. Karena proses penyaluran bantuan ya dari Kementerian Sosial, rangkaian pembayarannya itu melalui beberapa tahapan atau proses. Mulai ada yang dari Omspan, kemudian SAS, SPM, SP2D, SI, top up, dan setelah itu transaksi. Nah, yang Distrik-NJ ini keterangannya itu adalah status rekening dan status SP2D ya. Biasanya status rekening ini kalau sudah dicek ya di perbankannya sebagai penyalur, kalau pos ya berarti lewat pos. Nah, itu biasanya akan terisi rekeningnya berhasil atau tidak. Kalau datanya sesuai antara data kependudukan, kemudian DTKS dengan data di perbankan, nah itu berarti status rekeningnya itu berhasil. Nah, selain itu tanda-tandanya juga keterangannya di SP2D. Kalau sudah SPM berarti itu tinggal menunggu hari saja. Nah, beberapa hari yang lalu ini ada wilayah-wilayah yang penyalurannya lewat Bank Himbara untuk BPNT itu sudah terupdate BPNT bulan Juli 2023. Apakah ini artinya BPNT-nya hanya cair di bulan atau alokasi bulan Juli saja? Karena sebelumnya itu kan biasanya cair BPNT-nya itu 2 bulan langsung. Nah, ini nanti ada 2 kemungkinan. Bisa saja cair Juli, bisa saja cair Juli dan Agustus. Nanti tergantung updatean Distrik-NJ. Kalau Distrik-NJ nanti berubah Juli Agustus 2023, berarti nanti cairnya itu BPNT-nya langsung 2 bulan. Nah, untuk PKH tahap 3 ya. PKH tahap 3 ini ada yang mengabarkan Distrik-NJ sudah terpantau statusnya itu berubah SPM ya untuk SP2D-nya. SPM ini adalah surat perintah membayar ya yang diterbitkan dari Kementerian Sosial, kemudian KPPN kepada pihak perbankan ya. Kalau yang lewat Bank Himbara penyalurannya. Nah, ini benar atau tidak? Kalau ada mungkin media sosial, Facebook atau mungkin YouTube yang mengabarkan hal demikian, ya bisa saja benar. Kalau itu bukan editan berarti ya benar ya. Kalau memang sudah ada yang SPM, itu kemungkinan besar adalah hanya di wilayah Sumatera Selatan bagi yang sudah cair bantuan PKH tahap 3. Karena sudah saya kabarkan di video-video sebelumnya, PKH tahap 3 memang sudah cair tapi secara simbolis hanya di wilayah Sumatera Selatan. Ada sekitar 200.000 KPM di sana yang sudah cair karena sudah masuk SP2D sejak awal bulan Juli yang lalu. Karena momentum Bapak Wakil Presiden kan ke sana ya. Nah itu, jadi kalau memang SPM-nya sudah berubah ya itu hanya di wilayah Sumatera Selatan. Di luar wilayah Sumatera Selatan, daerah-daerah di Indonesia, ini nampaknya belum ada updatean. Bahkan status PKH tahap 3 itu mungkin belum muncul ya di Distrik-NJ. Bagi yang berada di wilayah di luar wilayah Sumatera Selatan ya, selain wilayah Sumatera Selatan, Palembang, Musirawas, kemudian di mana itu? Yang Banyuasin ya, Banyuasin Sumatera Selatan. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau sudah ada yang mengabarkan sudah SPM di Distrik-NJ, kemungkinan itu adalah di wilayah Sumatera Selatan, tidak untuk di luar wilayah Sumatera Selatan ya. Nah, kemudian ada yang mengabarkan juga bahwasanya PKH tahap 3 itu katanya akan cair dimulai awal bulan Agustus. Katanya habis pertemuan kelompok dengan pendamping. Nah, kayaknya nggak mungkin pendamping ngomong seperti itu. Karena pendamping juga tidak bisa memastikan kalau tidak ada surat resmi dari Kemensos ya. Sampai saat ini belum ada kabar dari Kemensos. Jadi kemungkinan pendamping hanya memperkirakan saja, dan mungkin KPM yang ngasih kabar di Facebook mungkin itu ya. Nah, itu mungkin salah menangkapnya, salah menafsirkannya. Jadi yang saya yakini mungkin pendampingnya hanya memberi perkiraan saja ya. Kemungkinan awal Agustus atau mungkin
pertengahan Agustus atau mungkin akhir Agustus. Itu sah-sah saja ya. Ya biar semangat ya KPM-nya kalau untuk mengikuti pertemuan kelompok. Nah itu nggak masalah. Tapi untuk tanggal-tanggalnya, kapan pastinya itu belum tahu. Ya kita doakan saja semoga secepatnya, paling cepat ya bulan Agustus ini. Entah itu awal atau pertengahan atau mungkin akhir bulan Agustus. Dan untuk yang di SIKNJ, untuk status PKH tahap 3 maupun BPNT, bagi yang lewat pos, ini belum terupdate sama sekali ya, baik PKH tahap 3 maupun BPNT mulai periode bulan Juli. Harap bersabar, siapa tahu nanti bulan Agustus ini kayaknya ya, kalau prediksi saya ya nanti akan berubah status baik PKH tahap 3 maupun BPNT-nya di SIKNJ. Nah, tunggu kabar lebih lanjut ya. Lebih baik menunggu ke info langsung dari pendampingnya masing-masing. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.